Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Agil Hakim dengan NIM 255019136 dari kelas B dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan tentang struktur molekul dan mekanisme reaksi benzokain. Untuk poin pertama ada struktur benzokain. Struktur benzokain atau etil 4-aminobenzoat merupakan senyawa anestesi lokal yang termasuk dalam golongan ester aromatik dan merupakan turunan dari asam p-aminobenzoat atau PABA. Struktur benzokain tersusun atas cincin benzena sebagai inti aromatik yang mengikat dua gugus fungsi utama pada posisi para 1,4 yaitu gugus amino min NH2 dan gugus ester min COOCH2CH3. Cincin benzena memberikan kestabilan aromatik melalui delokalisasi elektron R yang tersebar di seluruh sistem cincin sehingga meningkatkan kestabilan molekul secara keseluruhan. Untuk poin selanjutnya ada gugus fungsi. Benzokain mengandung dua gugus fungsi utama, yaitu gugus amino primer aromatik min NH2 dan gugus ester min COOCH2CH3. Gugus amino primer aromatik terikat langsung pada cincin benzena dan memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen yang dapat berpartisipasi dalam resonansi dengan sistem elektron R aromatik. Interaksi resonansi ini meningkatkan densitas elektron pada cincin benzena sehingga mengaruhi sifat kimia, reaktivitas, dan distribusi elektron dalam molekul. Sementara itu, gugus ester tersusun atas gugus karbonil dan gugus alkoksi min OCH2CH3 yang memberikan karakteristik polar pada molekul karena keberadaan atom oksigen yang bersifat elektronegatif. Untuk poin selanjutnya ada hubungan struktur dan sifat. Yang pertama ada kelarutan. Kelarutan benzokain sangat dipengaruhi oleh struktur kimianya yang tersusun atas cincin benzena aromatik, gugus amino min NH2 dan gugus ester min COOCH2CH3. Gugus amino dan gugus ester memberikan kontribusi terhadap sifat polar molekul karena mengandung atom nitrogen dan oksigen yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. Pengaruh kedua gugus polar tersebut tidak cukup besar untuk mengimbangi dominasi sifat nonpolar yang berasal dari cincin benzena aromatik. Oleh karena itu, secara keseluruhan benzokain cenderung memiliki karakter hidrofobik yang cukup kuat. Yang pertama ada sifat nonpolar menyebabkan benzokain memiliki kelarutan yang sangat rendah dalam air. Selanjutnya, benzokain lebih mudah larut dalam pelarut organik seperti etanol, ester, kloroform, dan berbagai pelarut organik lainnya yang memiliki karakter kepolaran lebih sesuai dengan struktur molekulnya. Yang kedua, interaksi antar molekul. Interaksi antar molekul pada benzokain dipengaruhi oleh keberadaan gugus amino min NH2, gugus ester min COOCH2CH3, dan cincin aromatik dalam strukturnya. Gugus amino memiliki atom nitrogen yang mengandung pasangan elektron bebas serta atom hidrogen yang terikat langsung pada nitrogen, sehingga gugus ini dapat berperan sebagai donor ikatan hidrogen. Keberadaan gugus karbonil yang bersifat polar juga menghasilkan interaksi dipol-dipol antara molekul benzokain dengan molekul lain yang memiliki momen dipol permanen. Interaksi dipol-dipol ini meningkatkan gaya tarik antar molekul dan mempengaruhi berbagai sifat kimia, termasuk kelarutan serta titik lembur senyawa. Yang ketiga ada stabilitas dan degradasi. Benzokain merupakan senyawa yang relatif stabil apabila disimpan pada kondisi yang sesuai. Struktur aromatik yang dimilikinya memberikan kestabilan yang cukup tinggi terhadap berbagai
perubahan kimia pada kondisi penyimpanan normal. Namun demikian, keberadaan gugus ester dalam molekul menyebabkan benzokain tetap rentan mengalami degradasi melalui reaksi hidrolisis. Reaksi ini dapat berlangsung lebih cepat pada kondisi lingkungan yang bersifat sangat asam atau sangat basa, karena kedua kondisi tersebut dapat mempercepat pemutusan ikatan ester. Yang pertama, proses hidrolisis terjadi ketika molekul air bereaksi dengan gugus ester sehingga menyebabkan terputusnya ikatan antara bagian asam dan alkohol pada molekul. Selanjutnya, degradasi benzokain dapat memberikan dampak langsung terhadap kualitas dan efektivitas produk farmasi yang mengandung senyawa tersebut. Penurunan kadar zat aktif dapat mengurangi kemampuan obat dalam menghasilkan efek anestesi yang diinginkan. Poin selanjutnya ada mekanisme reaksi. Mekanisme pembentukan benzokain melalui reaksi esterifikasi Fischer berlangsung melalui serangkaian tahap protonasi, serangkaian nukleofilik, transfer proton, dan eliminasi yang terjadi secara berurutan. Reaksi ini melibatkan gugus asam karboksilat pada asam p-aminobenzoat atau PABA dan gugus hidroksil pada etanol dengan bantuan katalis asam sulfat pekat. Peran katalis asam sangat penting karena mampu meningkatkan reaktivitas gugus karbonil sehingga lebih mudah diserang oleh nukleofil yang relatif lemah, yaitu etanol. Secara keseluruhan, mekanisme ini menghasilkan konversi gugus asam karboksilat menjadi gugus ester melalui pembentukan intermediat tetrahedral yang bersifat sementara dan tidak stabil. Untuk tahap pertama ada protonasi oksigen karbonil atau aktivasi elektrofil. Protonasi atom oksigen pada gugus karbonil asam p-aminobenzoat oleh ion hidrogen atau H+ yang berasal dari asam sulfat pekat. Atom oksigen karbonil memiliki pasangan elektron bebas yang dapat berinteraksi dengan proton sehingga terbentuk karbonil terprotonasi. Protonasi ini menyebabkan distribusi elektron dalam gugus karbonil berubah dan meningkatkan polarisasi ikatan antara karbon dan oksigen. Akibatnya atom karbon karbonil menjadi lebih bermuatan parsial positif dan memiliki sifat elektrofilik yang lebih kuat dibandingkan sebelum protonasi. Tanpa aktivasi oleh protonasi, laju serangan nukleofilik etanol terhadap karbon karbonil akan berlangsung sangat lambat. Oleh karena itu, protonasi karbonil merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan reaksi esterifikasi karena menciptakan pusat reaktif yang lebih mudah diserap oleh nukleofil. Tahap kedua ada serangan nukleofilik oleh etanol atau pembentukan intermediate tetrahedral. Pasangan elektron menyerang atom karbon-karbonil yang telah menjadi elektrofilik akibat protonasi. Ketika serangan nukleofilik berlangsung, ikatan R antara karbon dan oksigen karbonil terbuka dan elektronnya berpindah ke atom oksigen. Peristiwa ini menyebabkan atom karbon pusat yang semula berhibridasi sp2 berubah menjadi sp3. Perubahan hibridisasi tersebut menghasilkan suatu intermediate tetrahedral yang merupakan ciri khas mekanisme substitusi asli nukleofilik. Pada struktur ini, atom karbon pusat terikat pada 4 substituen sekaligus sehingga memiliki geometri tetrahedral intermediate yang terbentuk masih bersifat tidak stabil dan mengandung muatan positif pada bagian yang berasal dari molekul etanol. Oleh karena itu, intermediate ini akan mengalami penataan ulang lebih lanjut untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Untuk tahap ketiga ada transfer proton dan eliminasi molekul air. Proton berpindah antar atom oksigen sehingga salah satu gugus hidroksil berubah menjadi gugus oksonium
atau -OH2+, pembentukan gugus oksonium sangat penting karena molekul air merupakan gugus pergi yang jauh lebih stabil dibandingkan gugus hidroksil biasa. Setelah gugus pergi terbentuk, pasangan elektron pada atom oksigen kembali digunakan untuk membentuk ikatan rangkap karbonil. Pembentukan kembali ikatan karbonil ini berlangsung secara bersamaan dengan pelepasan molekul air dari atom karbon pusat. Akibatnya, intermediat tetrahedral runtuh dan atom karbon kembali mengalami perubahan hibridisasi dari sp3 menjadi sp2. Tahap eliminasi ini menghasilkan struktur ester yang masih berada dalam bentuk terprotonasi. Untuk tahap keempat, ada deprotonasi akhir dan pembentukan benzokain. Ester yang terbentuk masih mengandung muatan positif karena salah satu atom oksigennya masih terprotonasi. Untuk mencapai keadaan yang lebih stabil, proton tersebut dilepaskan melalui proses deprotonasi. Proton dapat ditangkap oleh molekul etanol, molekul air, atau spesies basa lain yang terdapat dalam campuran reaksi. Pelepasan proton ini menghasilkan molekul etil 4-aminobenzoat atau benzokain yang bersifat netral dan stabil. Tahap deprotonasi juga berfungsi meregenasi ion hidrogen H+ yang sebelumnya digunakan pada tahap protonasi awal. Katalis asam tidak habis selama reaksi berlangsung dan dapat kembali berpartisipasi dalam siklus reaksi berikutnya. Regenerasi katalis merupakan salah satu karakteristik penting reaksi esterifikasi Fischer yang memungkinkan proses berlangsung secara efisien. Setelah seluruh tahapan selesai, terbentuklah benzokain sebagai produk utama bersama molekul air sebagai produk samping hasil reaksi kondensasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Benzokain merupakan contoh klasik bagaimana modifikasi struktur molekul, khususnya melalui pembentukan ester amina aromatik, menghasilkan sifat fungsional yang signifikan dalam bidang farmasi. Melalui mekanisme esterifikasi Fischer yang terukur, kita dapat menghasilkan senyawa dengan efisien, atom yang baik, dan karakteristik fisikokimia yang optimal. Karakter amfifilik yang dimiliki molekul ini terbentuk menjadi kunci utama kemampuannya sebagai agen anestesi lokal yang efektif, yang bekerja dengan menyelaraskan sifat lipofilik untuk penetrasi membran dan sifat polar untuk stabilitas interaksi reseptor. Penguasaan terhadap mekanisme reaksi ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga aplikasi praktis dalam sintesis senyawa obat yang lebih efisien di laboratorium. Cukup sekian dari saya.